Sering banget kan kita dengar sebuah kutipan yang katanya berasal dari Nabi. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, tunggu dulu, ini beneran valid nggak ya? Nah, dalam tradisi Islam ternyata ada sebuah sistem verifikasi yang luar biasa canggih buat memilah mana riwayat yang asli dan mana yang diragukan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di balik setiap kutipan yang kita dengar, ada sebuah proses penyelidikan yang super teliti yang udah dibangun dan disempurnakan selama berabad-abad. Ini bukan proses yang sembarangan loh. Mari kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, jadi gimana para ulama memulai proses filterisasi ini? Gampangnya gini, mereka punya satu gerbang pertama yang sangat mendasar. Setiap riwayat yang datang itu ibaratnya sampai di sebuah persimpangan, dan jalannya cuma ada dua, diterima atau ditolak. Sesimpel itu awalnya. Pada dasarnya, semuanya itu bermuara pada satu pertanyaan krusial. Perawinya atau orang yang membawa riwayat ini bisa dipercaya nggak? Kalau bukti-buktinya kuat dan meyakinkan, riwayat itu lolos alias diterima. Tapi kalau ada keraguan sekecil apapun soal kejujurannya, riwayat itu langsung masuk kotak, ditolak. Kelihatannya simpel ya, tapi inilah fondasi dari segalanya. Oke, sekarang kita lihat, apa sih yang bikin sebuah riwayat itu nggak lolos seleksi? Para ulama udah memetakan ada dua penyebab utama. Anggap aja kayak ada dua gerbang pemeriksaan keamanan yang harus dilewati setiap riwayat. Kalau gagal di salah satunya, ya udah selesai. Coba deh bayangin sebuah rantai. Penyebab pertama sebuah riwayat ditolak itu kalau ada mata rantainya yang hilang. Putus saja gitu di tengah, nggak nyambung. Penyebab kedua, kalau mata rantainya sih ada, lengkap, tapi salah satunya rapuh. Mungkin perawinya dikenal pelupa, atau yang lebih gawat, diragukan kejujurannya. Cukup ada satu aja dari dua masalah ini, seluruh rantai itu dianggap nggak kuat lagi. Nah, riwayat-riwayat yang nggak lolos di salah satu atau kedua gerbang tadi itu punya nama populer. Istilah umumnya adalah doif, yang artinya lemah. Dan inilah yang akan menjadi fokus utama kita sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya definisi teknis dari hadis lemah itu? Yuk kita lihat lebih dalam. Begini definisinya, hadis lemah adalah riwayat apapun yang nilainya nggak cukup buat lulus standar minimum. Nah, standar kelulusan ini namanya hasan atau baik. Jadi, kalau ada satu aja syarat yang nggak terpenuhi, entah itu rantainya putus atau ada masalah sama perawinya, otomatis dia masuk ke dalam kategori ini. Nggak lulus ujian gitu kasarnya. Konsep ini tuh fundamental banget. Saking fundamentalnya, ulama besar seperti Al-Baikuni sampai merangkumnya dalam sebuah syair yang gampang dihafal. Beliau bilang, intinya, apapun yang levelnya di bawah Hasan, ya itulah dhaif, dan jenisnya itu banyak banget. Ini nunjukin kalau konsep ini tuh bener-bener ABC-nya ilmu hadis. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin menarik. Ternyata, kata lemah itu bukan label hitam putih, bukan kayak saklar lampu, on atau off. Ini tuh lebih kayak sebuah spektrum dengan berbagai tingkatan dan level kelemahan. Coba lihat spektrumnya. Mulai dari yang levelnya sekedar lemah. Terus turun lagi ada sangat lemah. Ada lagi istilah rapuh, bahkan sampai level ditolak keras. Dan di level paling dasar, yang paling parah dari semua adalah maudu, yang artinya palsu. Benar-benar karangan, sengaja dibuat-buat, dan sama sekali bukan dari Nabi. Dan detailnya itu luar biasa. Para ulama sampai bisa mengidentifikasi jalur-jalur sanad terlemah yang pernah ada yang spesifik terkait orang atau daerah tertentu. Ini nunjukin betapa serius dan telitinya mereka dalam menjaga keaslian ajaran. Benar-benar nggak main-main. Mau tahu setegas apa para ulama? Dengerin deh komentar pedas dari seorang ahli hadis legendaris, Ibnu Hajar, waktu beliau menilai salah satu jalur sanad yang parah banget. Beliau nggak pakai basa-basi, langsung bilang, ini adalah rantai kebohongan, bukan rantai emas. Wow, tegas dan jelas banget kan? Oke, kita udah tahu apa itu hadis lemah. Bahkan tahu ada level-levelnya. Pertanyaan selanjutnya, terus hadis-hadis ini diapain? Apa langsung dibuang gitu aja? Tunggu dulu, jawabannya ternyata lebih kompleks dari itu. Ada satu aturan etika yang penting banget nih. Kalaupun seorang ulama terpaksa harus mengutip hadis lemah, mereka nggak boleh bilang, Nabi bersabda. Itu haram hukumnya. Sebaliknya mereka harus pakai kalimat pasif yang hati-hati, kayak diriwayatkan bahwa atau ada sebuah riwayat yang menyebutkan. Kenapa? Ini semacam disclaimer buat kita yang denger, ngasih sinyal, yang ini statusnya belum terverifikasi ya.
Nah, ini dia panduan praktisnya, kita bagi dua ya. Pertama, soal menceritakannya. Boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya super ketat. Nggak boleh menyangkut keyakinan inti atau akidah, dan nggak boleh dipakai buat tentuin hukum halal haram, biasanya cuma untuk motivasi atau kisah-kisah. Kedua, soal mengamalkannya. Nah, ini syaratnya lebih berat lagi. Kelepahannya nggak boleh yang parah banget, isinya harus sejalan dengan prinsip Islam yang udah baku, dan yang terpenting, kita melakukannya bukan karena yakin 100%, tapi lebih sebagai bentuk kehati-hatian atau jaga-jaga. Jadi, pada akhirnya, ilmu hadis ini bukan cuma soal menolak informasi secara buta, tapi justru tentang ngasih kita perangkat untuk berpikir kritis dan menghargai otentisitas. Ini tentang menempatkan setiap informasi sesuai dengan kadar kebenarannya. Nah, setelah kita sama-sama tahu kerangka kerja yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Bagaimana cara Anda akan memandang sebuah kutipan hadis yang Anda temui selanjutnya?